Halo Sobat Desa, salam berdesa. Hari ini Balai Besar Jakarta akan melakukan praktek pengolahan bakso ikan nila. Bersama saya Yuda Adi Pradana dan Gilang. Mas Gilang, bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat bakso ikan nila? Yang pertama dan paling utama adalah ikan nilanya. Tentu daging ikan nila ini sudah diapakan Mas Gilang ini? Ikan nilanya itu dagingnya sudah diambil dari tulangnya dan kulitnya juga sudah dibersihkan. Juga sudah diberikan batu es supaya tetap menjaga kesegarannya. Oke, kemudian Lalu selanjutnya adalah tepung tapioka. tepung tapioka ini buat apa Mas Gilang? Tapioka yang berguna untuk mengikat adonannya agar menjadi lebih firm. Kenyal ya, supaya lebih kenyal. juga. Kemudian di sini ada bawang putih, betul ya? Betul, bawang putih. Bawang putih, kemudian ada telur ayam, kemudian ada bahan tambahan mungkin ini ya Mas Gilang ya. Apa Ya, ini? Ini ada tambahan wortel Dan daun untuk bawang yang ya? Telur ayamnya masih itu yang kita pakai hanya putih telurnya Oh, saja. putihnya saja ya. Iya. Oke, baik, nanti kuning telurnya kita hilangkan ya. Ya. Selanjutnya ada Lanjut di sini ada perbumbuannya, ada lada, ada garam, ada penyedap ini. rasa. Oke, Dan juga garam. ada tambahannya. Ini? Oh iya, ada gula dan juga ada daun bawang. Oke. Mas Gilang, langkah pertama apa yang harus kita lakukan ini? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggoreng bawang putihnya dulu, Mas Yuda. Bawang putih ini ya? Bawang putihnya. Oke, ya, silahkan Mas Gilang. Siap. Sampai berapa lama kurang lebih kita menggoreng bawang putih ini? Kita goreng sampai wanginya harum dan sampai kekuningan. Oke, setelah bawang putihnya selesai, baru kita siapkan bahan yang lain ya. Betul. Mas Gilang, bawang putihnya sudah cukup matang sepertinya ya. Sudah Mas Yuda, sudah harum dan sudah kekuningan, tandanya sudah siap untuk kita masukkan ke adonan kita nanti. Baik, selanjutnya mungkin kita melakukan hal apa lagi nih? Untuk selanjutnya kita memisahkan putih telur dan kuning telur ya Mas Yuda. Berarti telur ayam ini kita pisahkan, Kita kuning pisahkan dengan kuning putih dan telurnya. putihnya. Harus secara hati-hati ya Mas Gilang ya. Betul Mas Yuda. Ada trik khusus nggak untuk bisa memisahkan ini secara cepat gitu? Kuncinya sabar. Oke, baik. Sobat Desa, setelah bawang putih matang dan putih telur siap, mari kita melumatkan daging ikan nila yang sudah dipisahkan tulang dan kulitnya melalui chopper. Kita tuangkan daging ikan nila ini ke dalam chopper. Selanjutnya kita tambah bahan apa Mas Gilang? Selanjutnya kita tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan dan sudah. Oh, yang barusan tadi sudah kita goreng ya. Ini baunya ranum sekali ini. Iya. Selanjutnya Adalah putih telur. setelah putih telur ada lagi bahan yang perlu kita tambahkan? Es batu. Oh, es batu. Ya. Baik, es batu ini kurang lebih berapa yang perlu kita tuangkan? Secukupnya ya. Secukupnya Mas. Disesuaikan dengan jumlah daging ikan nila ya. Betul. Oke. Selanjutnya ini kita tutup, kemudian kita chopper ya, kita blender. Kurang lebih sampai daging ikan nila ini halus dan tercampur ya. Betul. Kita boleh matikan ya. Setelah itu mari kita tuangkan daging ikan nila ini ke wadah yang sudah disiapkan. Sobat Desa, daging ikan yang sudah halus ini kita tuangkan ke wadah yang sudah disiapkan. Kita tambahkan sekarang dengan tepung tapioka. Tepung tapioka ya. Iya. Dengan tepung tapioka. Dengan mungkin bumbu-bumbu ya Mas Gilang ya. Nah, ini sudah kita siapkan tadi bumbu yang tadi. Apa sudah saja kita itu, Mas sebutkan. Gilang? Ada garam, gula, Garam. merica dan juga penyedap. Langsung kita masukkan semua. Mhm. Daging ikan lumat yang sudah disiapkan kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu dan tepung seperti yang nampak di layar. Langkah selanjutnya kita adalah mengadon
hingga rata. Betul ya Mas Gilang ya? Saya coba adon dulu Mas ya. Tujuan dari pengadonan ini apa Mas Yuda? Mencampur semua bahan sehingga menjadi satu komponen, kemudian melekat. Berarti kalau di dalam pencampuran ini yang bertugas untuk merekatkan itu apa Mas Yuda? Ada tepung tapioka tadi yang fungsinya untuk merekatkan daging ikan dengan putih telur dan komponen-komponen yang lainnya. Seperti itu. Dan ini kurang lebih butuh waktu dan ketelitian ya. Kita harus tekun supaya hasil adonannya ini halus dan tercampur dengan rata. Balik lagi kuncinya adalah sabar. Sabar betul Mas Gilang. Nah ini ketika sudah tercampur rata Mas Yuda, mungkin sekarang bisa kita tambahkan potongan wortelnya dan juga daun bawangnya. Daun bawang dengan wortel yang kita tambahkan ini kurang lebih secukupnya ya Mas Gilang ya. Ya. Sehingga nanti akan menambah vitamin dari bakso ikan yang kita hasilkan. Serta daun bawang ini akan menambah cita rasa kita semakin tinggi. Dan juga bisa bikin warnanya lebih cantik ya Mas Yuda ya? Betul, dengan ada warna orange, hijau ini membuat konsumen kita tertarik untuk membeli produk yang kita hasilkan ini Mas Gilang, seperti itu. Sobat Desa, setelah campuran bakso ikan kita ulek sehingga tercampur rata, langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan air rebusan ya, di dalam 2 panci, yang mana panci yang pertama air rebusan ini berfungsi untuk mematangkan adonan bakso ikan nila yang sudah kita buatkan. Setelah itu ya, bakso ikan nila yang sudah dibulatkan itu nanti dipindahkan ke air rebusan yang kedua, fungsinya untuk memadatkan bakso ikan nila sehingga mendapatkan tekstur yang kenyal dan padat. Mungkin seperti itu ya Mas Gilang ya. Betul Mas Yuda. Berarti sekarang kita bisa masukkan bakso ikan nila ini ke air rebusan di panci yang pertama ya. Siap. Sobat Desa, adonan bakso ikan nila yang sudah kita bentuk seperti bundar-bundar lalu kita masukkan ke dalam panci rebusan yang pertama. Setelah bakso ikan nila itu tersebut matang dengan tandanya adalah ia mengapung ke atas serta berwarna coklat, kemudian kita pindahkan bakso ikan nila tersebut ke panci yang kedua untuk proses pemadatan. Nah Mas Yuda, ini setelah baksonya mengapung. Oh sekarang- iya betul. Nah ini kan sudah kelihatan mengapung Mas Yuda ya. Iya. Sekarang baksonya akan kita pindahkan ke panci satunya guna untuk memadatkan bakso yang tadi sudah matang. Jadi fungsinya itu agar bakso yang dihasilkan itu lebih kompak ya, lebih padat, Lebih solid. lebih solid ya. Nah Sobat Desa, setelah kita pindahkan bakso ikan nilanya dari panci satu ke yang satunya lagi, nanti ketika di panci satunya sudah matang, direbus sudah matang, nanti Sobat Desa bisa berkreasi dengan mungkin bisa ditambahkan aneka sayuran, mie kuning, bihun, atau bawang goreng. Nah setelah itu bisa kita sajikan ataupun nanti dari bakso ikan sendiri bisa kita kemas lagi lalu bisa kita jual dengan nilai tambah dari yang sebelumnya sudah kita modalkan ya Mas Yuda ya. Betul, sehingga nanti edit value dari bakso ikan nila ini semakin tinggi sehingga masyarakat juga bisa mengkonsumsinya dengan gizi yang lebih baik. Nah Sobat Desa, berikut tadi sudah kita sampaikan terkait pembuatan bakso ikan nila yang sehat, bergizi dan juga higienis. Semoga Sobat Desa dapat mengkreasikan bakso ikan nila sendiri di rumah ya. Nah Mas Yuda, mungkin saatnya kita pamit. Baik. Siap. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Berdesa.